Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Salsabila, NIM 210207123, kelas Psikologi C. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai apa yang telah saya baca, yaitu mengenai teori kepribadian dari Skinner. Jadi inti teori di sini tuh behaviorisme. Jadi behaviorisme ini telah menjadi salah satu wawasan utama dalam psikologi modern. Behaviorisme ini radikal menegaskan bahwa hanya perilaku diamati harus disertakan dalam teori ilmiah. Sejarahnya ini merupakan suatu keberangkatan dari metode introspektif Titchener dan metode psikoanalitik dan dari Freud, dan masih berfungsi sebagai pengingat untuk menghadiri apa yang orang benar-benar melakukan serta dengan keadaan di mana mereka melakukannya. Berikut ini ada 3 prinsip dasar behaviorisme, yaitu yang pertama, behaviorisme is lawful. Ilmu adalah usaha untuk menemukan keteraturan, menunjukkan bahwa peristiwa tertentu berhubungan secara teratur dengan peristiwa lainnya. Dan yang kedua itu ada behaviorisme can be predicted, yaitu ilmu bukan hanya menjelaskan, tetapi juga ilmu itu meramalkan. Jadi bukan hanya menangani peristiwa masa lalu, tetapi juga masa yang akan datang nanti. Dan yang ketiga ada behavior can be controlled. Jadi ilmu dapat melakukan antisipasi dan menentukan atau membentuk tingkah laku seseorang. Skinner juga bukan hanya ingin tahu bagaimana terjadinya perilaku, tetapi juga ingin memanipulasinya. Jadi Skinner memandang tingkah laku sebagai produk kondisi anteseden tertentu dan menganggap kemampuan memanipulasi kehidupan dan tingkah laku manusia. Keberhasilan mengontrol kejadian atau tingkah laku manusia tersebut merupakan bukti kebenaran dari suatu teori yang Skinner lakukan. Skinner memahami dan mengontrol tingkah laku menggunakan teknik analisis fungsional tingkah laku, yaitu suatu analisis tingkah laku dalam bentuk hubungan sebab akibat. Jadi bagaimana suatu respon itu timbul mengikuti stimuli atau kondisi tertentu. Skinner itu adalah seorang behavioris yang kuat dan yakin akan pentingnya metode objektif, keketatan eksperimental dan kapasitas eksperimen yang anggun serta ilmu pengetahuan induktif untuk memecahkan masalah-masalah tingkah laku yang paling kompleks. Jadi salah satu ciri yang membedakan pandangan Skinner adalah ketidaksuksesan Skinner pada teori formal dan penolakannya terhadap pendekatan postulat teori yang harus dipakai Hull dalam membangun teorinya. Ciri khusus lain adalah penekanannya pada penelitian tentang respon-respon yang tidak harus dibangkitkan oleh stimulus atau bisa disebut dengan operan, tetapi sangat dipengaruhi oleh akibat-akibat respon itu sendiri. Selanjutnya ini ada struktur kepribadian. Struktur kepribadian atau klasifikasi pokok menurut Skinner itu ada 2, yaitu refleks responden dan refleks operan. Operan adalah sesuatu yang dihasilkan, dalam arti organisme melakukan sesuatu untuk menghasilkan stimulus yang mendorong langsung atau perilaku yang ditimbulkan oleh stimulus yang tidak jelas tapi semata-mata ditimbulkan oleh organisme itu. Contohnya seperti seekor tikus lari keluar dari labirin atau seseorang yang keluar dari pintu seperti itu. Dan responden adalah suatu yang dimunculkan, di mana organisme menghasilkan sebuah responden sebagai hasil langsung dari stimulus spesifik atau perilaku yang ditimbulkan oleh stimulus yang jelas. Jadi responden itu dibangkitkan oleh stimulus yang diketahui. Contohnya seekor anjing yang mengeluarkan air liur ketika melihat dan mencium makanan. Gitu. Lalu selanjutnya ada dinamika kepribadian.
Yang pertama itu ada classical conditioning. Conditioning responden karena tingkah laku yang dipelajari menggunakan hubungan stimulus respon yang bersifat refleks bawaan. Dan yang kedua itu ada operant conditioning, respon yang ada karena organismenya sendiri yang melakukan dan ada konsekuensinya. Dan yang ketiga ada reinforcement atau positive reinforcement dan negative reinforcement. Lalu selanjutnya ada perkembangan kepribadiannya. Jadi teori Skinner adalah tentang perubahan tingkah laku, belajar dan modifikasi tingkah laku. Skinner yakin bahwa pemahaman tentang kepribadian akan tumbuh dari perkembangan tingkah laku manusia tersebut. Kepribadian akan tumbuh dari perkembangan tingkah laku manusia dalam interaksi yang terus-menerus dengan lingkungannya. Skinner tidak melihat alasan bagaimana proses perkembangan ke beberapa tahap. Dan ia juga tidak memberikan importansi khusus pada pengalaman-pengalaman masa kanak-kanaknya. Dan Skinner memandang pengaruh eksternal lebih dominan dalam membentuk tingkah laku seseorang. Sekian dari penjelasan saya, semoga dapat dipahami dan mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.